Hanya yang saya baca, Abdullah bin Ali Al-Haddad, ini yang kitab-kitabnya ini sunyi dari iddia itu. Maka saya kemudian ada su'udon, tidak husnudon kepada kitabnya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jangan-jangan ini Abdullah bin Ali Al-Haddad ini bukan Ba'lawi. Kenapa? Karena metodologi dia di dalam mengarang kitab ini begitu indah, tidak sama dengan kitab-kitabnya Ba'lawi. Kalau kitab-kitab Ba'lawi, pasti ada sisipan-sisipan nasab dan ta'ali alal akharin. Ada mengunggulkan nasabnya, itu ada. Sampai di kitab Bughyatul Mustarsidin, itu ada nasyummu minhu raihata ta'ali alal ghair. Itu sampai di kitab Bughyah, sampai kita fikih. Tapi ketika kita membaca Risalatul Mu'awana, An-Nasaikh Ad-Diniyah, Ad-Da'watut Tamah, ini rasa kita tidak menemukan itu. Maka saya jadi, jangan-jangan ini bukan Ba'lawi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Imaduddin kembali akan mengadakan riset penelitian tentang nasab Syekh atau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang ulama ahli fikih dan disiplin ilmu lainnya. Penelitian itu dimaksudkan karena Kiai Imad mencium ketidaksamaan pola pemikiran Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika menulis kitab-kitabnya dengan pola pemikiran Ba'lawi sendiri. Kiai Imad berbaik sangka kepada Habib atau Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, barangkali beliau bukan dari klan Ba'lawi, karena kitab-kitab yang beliau karang, aroma cita rasanya berbeda dengan karangan oknum Ba'lawi yang dipenuhi dengan doktrinan-doktrinan dan hurufat. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menurut Kiai Haji Imaduddin barangkali nasabnya beda dengan Ba'lawi, artinya tidak menjadi bagian dari sada Ba'lawi. Ini proyek yang akan dilakukan oleh Kiai Imad sendiri dan kelompok-kelompoknya untuk memastikan bahwa nasab Syekh Abdullah atau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad apakah menjadi bagian dari nasab sada Ba'lawi atau justru di luar Ba'lawi. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin dalam video berikut ini. Yang dikemukakan oleh Imam As-Suyuti bahwa nasab atau bukan nasab, sanad itu akan menyambung bil wijadah dengan cara kita mengambil dari buku seorang imam. Jadi tidak perlu seperti Ba'lawi yang ketika dia itu ingin mendapatkan ijazah dari Imam Al-Ghazali, kemudian dia harus pura-pura jadab, seperti Shihabuddin Ahmad dalam kitab An-Nurus Safir yang pernah dikemukakan dan dikomentari oleh Syekh Abdul Aziz Jazuli, menantu dari ulama besar dari Banten itu, bahwa seorang Shihabuddin Ahmad ketika dia ingin bertemu dengan Imam Al-Ghazali yang ada di abad kelima itu, yang sudah wafat, kemudian dia memanggil Imam Ghazali di abad 10, sehingga Imam Al-Ghazali datang ke kamarnya. Setelah sampai di kamarnya, kemudian Imam Ghazali itu diminta ijazah akan Ihya Ulumuddin dan kitab-kitabnya. Ini haluisme yang luar biasa. Haluisme yang luar biasa. Sedangkan di dalam tasawuf sendiri, yaqdhatan kita melihat Nabi Muhammad ini masih debatable. Apalagi sekelas ulama Imam Al-Ghazali yang kita bisa panggil Imam Ghazali itu jasad dan ruhnya, karena yaqdhatan itu jasad dan waruhan, untuk kemudian kita mintai ijazah. Coba lihat dalam kitab Ba'lawi An-Nurus Safir, bagaimana di abad 10 itu khurafat semacam itu dibangun dalam kitab-kitab Ba'lawi. Dan kalau kita umpamanya membaca kitab Ba'lawi, baik Al-Burqatul Musiqah, kemudian Al-Juz'ul Latif, kemudian kitab Gurarul Baha'id Daw 960 Hijriah, kemudian Al-Masra'ul Rawi, kemudian Al-Manhajus Sawi, Syarhul Ainiyah, dan lain sebagainya. Itu separuh dari apa yang ada di situ. Kalau tidak bicara nasab, bicara khurafat. Hanya yang saya baca, Abdullah bin Ali Al-Haddad, ini yang kitab-kitabnya ini sunyi dari iddia itu. Maka saya kemudian ada su'udon, tidak husnudon kepada kitabnya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jangan-jangan ini Abdullah bin Ali Al-Haddad ini bukan Ba'lawi. Kenapa? Karena
metodologi dia di dalam mengarang kitab ini begitu indah, tidak sama dengan kitab-kitabnya Balawi. Kalau kitab-kitab Balawi pasti ada sisipan-sisipan nasab dan ta'ali alal akharin. Ada mengunggulkan nasabnya, itu ada. Sampai di kitab Bughyatul Mustarsidin itu ada nasyummu minhu raihata ta'ali alal ghair. Itu sampai di kitab Bughyah, sampai kita fikih. Tapi ketika kita membaca Risalatul Mu'awana, An-Nasaikh Ad-Diniyah, Ad-Da'watut Tamah, ini rasa kita tidak menemukan itu. Maka saya jadi, jangan-jangan ini bukan Ba'lawi gitu. Ya, karena Al-Haddad itu di Yaman itu ada Al-Haddad dari Son'a, ada Al-Haddad Al-Yafi'i, ada Al-Haddad Ba'lawi. Apakah Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini adalah betul-betul Al-Haddadnya Ba'lawi? Ini kita memerlukan sebuah kajian tersendiri. Karena saya menjadi curiga dengan keindahan daripada kitab Abdullah bin Ali Al-Haddad, mencurigai bahwa dia bukan Ba'lawi. Kenapa? Karena trennya tidak sama dengan kitab-kitab Ba'lawi. Coba lihat kitab Al-Burqatul Musyiqah, Dr. Kiai Tamam, Kiai Abu Baidillah Tamam, bahwa Al-Burqah itu halaman 1 sampai halaman sekitar 90 itu masih indah. Tapi mulai halaman 90 mulai dia bicara tentang nasabnya, keunggulan klannya. Kemudian di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin kita lihat bagaimana keindahan dari awal. Kemudian ketika bicara bab kafa'ah, di situ mulai ada at-ta'ali alal akharin. Mulai di situ bicara tentang bahwa klannya itu lebih tinggi dari yang lain dengan tidak bisa seorang bukan dari mereka untuk menikahi mereka. Dan kita bisa juga lihat Al-Masra'ur Rawi tadi yang dibacakan oleh Gus Abdul Aziz Jazuli. Al-Masra'ur Rawi di awal bagus tentang bagaimana kita menjaga nasab Rasulullah, bagaimana kita cara untuk menghormati ahli baitnya Nabi. Kemudian tapi di ujung-ujungnya itu sama saja. Yang diungkapkan adalah bagaimana tentang keagungan-keagungan dari sosok-sosok yang ada di dalam klan Ba'lawi itu. Dan ini pola semacam ini itu lazim di dalam kitab-kitab Ba'lawi yang saya tidak temukan dalam kitab-kitab Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sehingga saya memiliki kecurigaan tersendiri, jangan-jangan ini Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad bukan seorang Ba'lawi. Tetapi ini baru asumsi yang memerlukan kajian tersendiri. Dari ini mungkin nanti Gus Ajus Jazuli yang ahli dalam menelusuri kitab-kitab ini untuk dengan clue begini, dengan clue-nya itu Gus Abdul Aziz. Di dalam tradisi literatur Ba'lawi, Abdullah bin Ali Al-Haddad ini adalah seorang yang buta sejak kecil karena dia kena penyakit cacar. Jadi sejak orok dia sudah kena penyakit cacar, kemudian dia buta. Nah, apakah betul seorang yang buta sejak kecil kemudian dia bisa menulis kitab yang begitu indah, yang begitu banyak? Nah, kan orang yang tidak bisa melihat mempunyai keterbatasan. Dia harus menulis, dia harus ibyadat, dia harus iswaddat kitab-kitab itu kan. Dari mulai masih muswaddah, kemudian bagaimana ditabyid sebuah kitab. Kan ini memerlukan sebuah keahlian yang memerlukan sebuah indera untuk membantunya. Apakah orang yang punya keterbatasan tidak bisa melihat itu dapat melakukan hal-hal semacam itu? Itu satu. Yang kita perlu juga untuk meneliti. Jangan sampai hal-hal yang telah kemudian diyakini itu, ketika ada hal-hal yang janggal, kemudian kita biarkan begitu saja. Ya, ini tugas baru ini pada Gus Ajis Jazuli. Ini tantangan dari saya, Gus Ajis Jazuli, untuk meneliti. Pertama menelitinya begini, Gus Ajis. Al-Haddad itu banyak di Yaman. Ada Al-Haddad di Son'a, keluarga Al-Haddad di Son'a. Ada keluarga Al-Haddad Al-Yafi'i dan Al-Haddad Ba'alawi ini yang baru muncul di abad ke-10 Hijriah. Sebelumnya, lihat di dalam kitab-kitab Tabaqat, itu Al-Haddad itu adalah Al-Yafi'i. Ada banyak ulama-ulama dari marga Al-Haddad Al-Yafi'i yang muncul di Yaman pada abad-abad sebelum abad ke-9. Nah, kemudian di Son'a juga muncul Al-Haddad. Al-Haddad itu artinya tukang pandai besi gitu ya. Nah kemudian Gus Ajis Jazuli nanti menelusuri
Al-Haddad yang ada di abad sebelumnya kemudian dikonstruksikan hipotesanya di abad 10. Siapa saja yang ada di abad 10? Orang yang bernama Abdullah bin Alwi. Kita bukan menuduh, tetapi saya memiliki pola di dalam membaca kitab-kitab Balawi. Ini kitabnya Abdullah bin Al-Haddad, terutama Risalatul Mu'awanah An-Nasaikh Ad-Diniyah, Ad-Da'watut Tamah, ini memiliki pola yang berbeda dari kebanyakan Balawi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya tambahin ada yang dulu. mau respon, monggo. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram, guru kita semua, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, untuk kitab-kitab yang disusun oleh Imam Al-Haddad, misalkan An-Nasaihud Diniyah, Risalatul Mu'awanah, dan seterusnya, itu memang dalam kitab-kitab tersebut tidak menonjolkan kenasaban, ya. Nah, hanya saja untuk di beberapa kitab-kitab seperti Majmu' Kalamnya Habib Abdullah Al-Haddad, begitu juga yang dikutip oleh cucunya, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad dalam kitabnya Al-Fawaidus Saniyah, itu pun sama mengunggulkan kenasaban beliau. Bahkan ketika membicarakan mengenai Thariqah, bahwa Thariqah Ba'lawi itu aqwamut turuq as-sufiyah, begitu. Thariqah yang paling lurus dari Thariqah sufi yang ada. Artinya memang ada perbedaannya di antara katakanlah silsilah kitabnya Imam Al-Haddad dengan Majmu' Kalam, serta beberapa kutipan-kutipan yang disalin, yang dikutip oleh cucunya yaitu Ahmad bin Hasan Al-Haddad, dan itu bisa ditelusuri di dalam Al-Fawaidus Saniyah. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, untuk kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan dan ditulis oleh para penulis-penulis biografi dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu biasanya muridnya yang membaca, kemudian gurunya yang menyimak. Nah, setelah itu terkumpullah pengetahuan-pengetahuan di dalam pemikirannya tokoh tersebut, kemudian beliau mengimlakkan atau mendikte yang kemudian kitab tersebut menjadi sebuah kitab seperti An-Nasaihud Diniyah, Risalatul Mu'awanah, ataupun yang lain. Nah, untuk qabilah-qabilah seperti Al-Haddad nanti insya Allah nyusul, ya. Ya, sebentar. Sebelum dokter, saya bisa berikan gambaran begini. Jadi kalau kitab-kitab yang diatribusikan terhadap Abdullah bin Ali Al-Haddad itu bisa jadi memang karangan dia, bisa jadi juga bukan. Jadi begini, jadi ada pola-pola di dalam cara orang untuk menuju sebuah kesimpulan atau ada tujuan tertentu di dalam sebuah mindset pemikiran, di dalam perspektif menuju tujuan tertentu itu kadang-kadang membuat kitab palsu yang diatribusikan pada tokoh yang besar. Itu ada pola-pola begitu. Makanya ketika Tasbitul Fuad ya, yang dikarang oleh murid daripada Abdul Haddad itu kan luar biasa berbedanya genrenya dengan kitab Risalatul Mu'awanah. Itu saya tidak percaya bahwa itu kalam-kalam daripada Abdul Haddad. Begitu pula Majmu' Kalamnya itu tadi, yang dalam Al-Fawaidus Saniyah dan sebagainya, itu kita tidak boleh mentah-mentah untuk mengambil bahwa itu karangan daripada atau kalam dari Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu catatan untuk menjadi sebuah renungan ketika nanti Gus Aziz Jazuli ingin menelusuri siapa Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sehingga polanya di dalam menulis kitab itu berbeda gitu. Makasih. Ya, baik, terima kasih. Diskusi yang barusan kita simak, ada Gus Aziz Jazuli, ada Kiai Haji Imaduddin, dan juga ada Kiai Haji Ubaidillah Tamamumji. Ini ketiga tokoh tersebut merupakan seorang aktivis kiai yang bukan hanya sekedar membaca kitab, tetapi juga seorang peneliti kitab-kitab turoth, terutama yang per hari ini lebih konsen terhadap penelitian kitab-kitab Ba'alawi. Dia membongkar seluruh kitab Ba'alawi yang di dalamnya itu ada pembahasan Ba'alawi, entah dikarang oleh ulama di luar Ba'alawi maupun dikarang oleh internal oknum Ba'alawi sendiri. Dan Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini kitab-kitabnya seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin berbeda, cita rasanya, polanya berbeda dengan
kitab-kitab karangan Ba'alawi sendiri. Padahal sekarang sudah mengetahui semua kalau Habib atau Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini menjadi bagian dari Ba'alawi. Tapi dalam pandangan Kiai Haji Imaduddin setelah melihat corak pola dari cita rasa kitab yang dikarang oleh beliau, Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini tidak sama dengan karangan kitab oknum-oknum Ba'alawi yang lebih mengedepankan sisi-sisi doktrinan, sisi-sisi hurufat, dan lain seterusnya. Nah, untuk itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan diskusi yang barusan kita simak dalam video yang kita tonton, cukup menarik ya, perbincangan penuh makna dari orang-orang yang punya keseriusan di dalam meneliti, mengkaji kitab Turath. Nah, untuk itu silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.